Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Kebaikan-Mu selalu mengikuti kami dan menghiasi kehidupan kami. Kami terima, kami nikmati. Itu sebabnya jiwa kami akan selalu memuji Tuhan dan tidak akan melupakan segala kebaikan-Mu. Karena Engkau Bapa yang teramat baik, yang telah mengasihi kami dengan korban putramu Yesus Kristus. Kami telah diselamatkan, kami disembuhkan, kami dipulihkan, kami dibawa hidup di dalam kemuliaan-Mu, hidup di dalam kerajaan-Mu. Setiap kami anak-anak-Mu Tuhan, sungguh menerima segala kebaikan Tuhan, mengubah segala keadaan kami yang tidak baik, Serius. menjadi baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Main kami game. berdoa dan mengucap syukur. Iya bang. Amin. Serius main. Shalom semuanya, keluarga besar House of Grace. Dimanapun kita berada, Tuhan Yesus baik dan selamanya Dia baik. Apapun yang sedang terjadi, suka duka bisa silih berganti dalam hidup kita. Tetapi Tuhan tidak pernah berubah. Dari awal sampai akhir Dia baik. Kita menyanyikan tadi kebaikan Tuhan. Sebab memang Dia baik, ya. Tuhan sangat baik dalam hidup kita. Kita akan lihat bagaimana Daud mengatakan tentang kebaikan Tuhan. Sehingga diawali dalam Mazmur 103 ayat 2-5. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikan-Nya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu seperti pada burung raja wali. Pertama kita perhatikan, Daud berkata, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Memuji Tuhan itu sama dengan memberkati Tuhan. Ya, bless the Lord, oh my soul. Berkatilah Tuhan, hai jiwaku. Kenapa Daud memuji Tuhan? Kenapa Daud memberkati Tuhan? Karena segala kebaikan Tuhan. Dan kebaikan Tuhan itu berasal dari kasih-Nya. Ya, jadi kebaikan Tuhan itu adalah karena kasih Tuhan. Sebab kebaikan manusia tidak selamanya berasal dari kasih, ya. Ada motivasi yang lain. Tapi benar-benar kebaikan Tuhan yang diterima, dialami dan dirasakan oleh Daud di tengah semua kepahitan, kegetiran, perjalanan hidup seorang Raja Daud. Tapi dia berkata, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Sepertinya kalau bagi manusia secara akal, tidak ada alasan. Tetapi bagi orang-orang yang mengalami kasih Tuhan, selalu ada alasan untuk memuji Tuhan. Daud memuji Tuhan sekali lagi adalah karena kasih dan kebaikan Tuhan. Jadi sebenarnya Daud itu sudah mengalami kasih Tuhan. Ya, Daud dalam bahasa Inggrisnya David. David artinya beloved, yang dikasihi. Ya, jadi kalau Daud itu bisa merasakan kasih Tuhan, dikatakan dikasihi karena memang benar-benar dia mengalami kasih Tuhan. Terlepas dari kehidupan Daud, tapi dia benar-benar mengalami kasih Tuhan. Dan karena dia sudah mengalami kasih Tuhan, yang dia lakukan adalah selalu mengingat kasih Tuhan. Makanya dia kan jangan lupakan. Sama artinya selalu mengingat kasih Tuhan. Nah, bukankah kita sekarang telah menerima kasih dan kebaikan Tuhan? Bahkan kasih dan kebaikan Tuhan yang saudara alami dengan yang dialami oleh Daud, menurut saya itu masih ada bedanya. Karena Kristus belum mengorbankan dirinya sebagai bukti kasih yang terbesar dari Bapa ke dunia ini. Dan itu sudah saudara terima. Itu sebabnya kalau Daud bisa memuji Tuhan, kalau Daud bisa memberkati Tuhan,
Maka saudara di dalam perjanjian yang baru ini lebih lagi memuji Tuhan, memberkati Tuhan. Ya, kita akan lihat lagi. Yang pertama, mengapa Daud memuji Tuhan? Mengapa saudara memuji Tuhan? Kebaikan apa yang saudara terima? Bukti kasih Tuhan apa yang saudara terima? Yang pertama adalah Daud mengatakan dalam Mazmur 103a, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Jadi alasan pertama saudara dan saya memuji Tuhan adalah karena Tuhan telah mengampuni segala kesalahan kita. Amin. Tuhan telah mengampuni. Tidak ada yang bisa mengampuni kesalahan kita. Hanya Tuhan. Kebutuhan terbesar manusia adalah pengampunan. Saya ulangi. Kebutuhan terbesar manusia itu adalah pengampunan. Apapun yang dilakukan manusia dengan agama, dengan segala perbuatan-perbuatan adalah upaya untuk mendapatkan pengampunan. Tapi pengampunan tidak akan pernah didapatkan. Karena pengampunan itu hanya diberikan lewat korban Kristus. Ya. Jadi kebutuhan terbesar manusia adalah pengampunan. Ketika Daud menyadari bahwa dia telah diampuni, itulah yang membuat jiwanya berglori memuji Tuhan. Ya, kenapa manusia butuh pengampunan? Karena masalah terbesar manusia adalah dosa. Dosa membuat kita membutuhkan pengampunan. Jadi masalah terbesar manusia adalah dosa, mulai dari Adam. Tapi kabar baiknya adalah Tuhan Yesus telah menyelesaikannya di kayu salib. Ya, kebutuhan terbesar manusia dan masalah terbesar manusia yang tidak bisa diselesaikan, dikerjakan manusia, Tuhan Yesus telah melakukannya di kayu salib. 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa, dibuatnya menjadi dosa karena saudara dan saya. Supaya di dalam Yesus kita dibenarkan oleh Bapa. Nah, pembenaran hanya ada di dalam Yesus. Pengampunan hanya ada di dalam Yesus. Jadi Yesus sudah dijadikan dosa sekalipun tidak mengenal dosa. Semua manusia telah berdosa dan hilang kemuliaan Allah. Dan upah dosa adalah maut. Itu sebabnya manusia membutuhkan pengampunan. Manusia membutuhkan pengampunan atas dosa. Dan Yesuslah satu-satunya yang bisa mengampuni dan menyelesaikan masalah dosa tersebut. Yesus telah selesaikan itu di kayu salib. Itulah sebabnya kita sekarang memuji Tuhan, mengingat kebaikan Tuhan, karena inilah kebutuhan saudara yang terbesar. Inilah kebutuhan manusia yang terbesar. Dan masalah saudara terbesar adalah sudah diselesaikan Tuhan. Masalah ya memang mau cari pekerjaan, sembuh dari penyakit, usaha lancar, yes masalah dan butuh jalan keluar. Tapi ingatlah masalah terbesarmu adalah dosa. Dan kebutuhan terbesarmu bukan soal makan, bukan soal sembuh dari penyakit, bukan soal hal-hal yang lain, tapi adalah pengampunan. Dan itu telah Yesus selesaikan. Kalau kebutuhan terbesar kita dan masalah terbesar kita pun telah diselesaikan Yesus, bagaimana mungkin kebutuhan-kebutuhan yang lain tidak diselesaikan? Tuhan sudah menyelesaikan itu sekaligus bagi saudara. Makanya burung di udara pun yang tidak menabur dan tidak menuai, tapi dipelihara Tuhan. Ya, masalah apa? Maka Tuhan katakan pencobaan kita, masalah kita masalah biasa. Sebab masalah yang terbesar yang menjadi akar dari semua masalah telah diselesaikan oleh Tuhan. Kemudian yang kedua, setelah saudara diampuni, apa yang terjadi? Kita telah, jadi pengampunan itu adalah pengudusan. Keberdosaan kita membuat kita rusak, kotor, najis, tapi pengampunan oleh darah Yesus yang telah menyucikan kita, membuat kita kudus. Sama seperti dia adalah kudus. Kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Haleluya. Roma 4 ayat 7 dan 8 ini sebenarnya awalnya bagaimana ini ditulis dalam Mazmur, pengakuan dari Daud. Namun ditulis kembali oleh Rasul Paulus. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya
dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan kepadanya. Inilah yang dialami Daud. Berbahagialah manusia, berbahagialah saudara saya yang ditutupi dosa kita, ditutupi untuk selama-lamanya, bukan ditutup-tutupi. Manusia bisa menutup-nutupi kesalahan, tapi nanti akan terbongkar. Namanya cuma ditutup-tutupin, akan terbuka juga. Tapi kalau Tuhan sudah menutup satu kali untuk selamanya, maka dosa saudara benar-benar sudah selesai dan tidak diperhitungkan lagi. Itu dikatakan juga dalam Ibrani 10 ayat 10. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Jadi pengudusan kita tidak berkali-kali. Ya, tidak berkali-kali, hanya satu kali lewat korban Yesus. Yang berkali-kali itu adalah kalau korban itu lewat usaha kita, lewat korban domba, lewat korban merpati, dan segala macam seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel sebelum Kristus. Tapi Yesus sudah mempersembahkan tubuhnya yang tidak mengenal dosa dijadikan dosa, supaya upah dosa telah ditanggung oleh Yesus dan pengampunan diterima oleh setiap kita. Jadi Yesus telah memenuhi kebutuhan terbesar seluruh manusia ini. Seluruh dunia, kebutuhan mereka telah dipenuhi, yaitu pengampunan. Jadi dosa seluruh manusia, pengampunan sudah cukup dari Kristus. Tinggal percaya atau tidak. Kalau percaya, ya menerima. Kalau tidak percaya, ya tidak menerima. Sebab penghukuman itu bukan lagi karena dosa. Karena Kristus telah dihukum karena dosa. Tapi penghukuman yang diterima oleh manusia adalah karena tidak percaya. Ya. Karena tidak percaya. Jadi Yesus telah memenuhi kebutuhan terbesar kita, yaitu pengampunan, dan Yesus telah menyelesaikan masalah terbesar kita, yaitu dosa. Ingatlah ini, jangan lupakan bahwa Yesus telah menguduskan kita satu kali untuk selama-lamanya. Luar biasa. Kemudian apa lagi yang membuat kita selalu memuji Tuhan? Selain pengampunan dan pengudusan, Tuhan juga telah menyembuhkan segala penyakit kita. Daud menyaksikan itu. Dia yang menyembuhkan segala penyakitmu dalam Mazmur 133b. Dia menyembuhkan segala penyakitmu. Sekarang, apa hubungan penyakit dengan dosa? Apa hubungannya? Urutannya tadi pengampunan, terus penyakit. Penyebab penyakit adalah dosa. Ya, penyebab penyakit adalah dosa. Tapi dosa telah diselesaikan oleh Yesus di kayu salib. Kalau penyebabnya sudah diselesaikan, maka tidak akan ada lagi akibat. Akibat adalah karena sebab. Jadi sebabnya sudah tidak ada, akibatnya sudah tidak ada lagi. Jadi jangan cari lagi. Yesus telah menyembuhkan kita. Ya, artinya penyakit kita juga telah diselesaikan. Kalau dosa kita sudah diselesaikan, maka penyakit kita juga sudah diselesaikan. Itu adalah satu paket yang dikerjakan oleh Yesus bagi kita. Di dalam Yesaya 53 ayat 4 itu jauh-jauh, walaupun Yesaya tidak melihat, tapi dalam penglihatan, dalam vision, dalam wahyu, dia mendapatkan itu. Sehingga dikatakan dalam Yesaya 53 ayat 4, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Jadi bukan hanya dosa. Penyakit kita karena akibat dosa kan kutuk. Bukankah setelah Adam memakan buah pengetahuan baik dan jahat itu, sehingga Tuhan berkata, terkutuklah tanah karena engkau. Sakit penyakit, kekurangan, dan banyak hal lagi. Seperti dalam kitab Ulangan pasal 28 ayat 15 dan seterusnya. Ya, jadi, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Yes, memang dia dipukul dan ditindas, tapi karena penyakit kita.
dan karena kesengsaraan kita. Jadi jangan katakan, oh iyalah aku percaya dosaku diampuni hanya lewat darah Yesus. Tapi kalau soal kesembuhan ini kan usaha saya. Kalau soal kesembuhan kan ini bagian saya. Tidak. Kesembuhanmu pun Tuhan sudah sediakan. Penyakit kita ditanggung. Daud sudah mengatakan itu. Dan memang itulah kebenarannya yang terjadi. Lewat apa yang didapatkan oleh Yesaya dan juga Daud ini. Tuhan menyembuhkan segala penyakit kita. Dikatakan di situ segala penyakit. Baik itu jenis penyakit yang sudah terdeteksi oleh para tim medis maupun penyakit yang belum, yang akan datang dan yang akan datang dan yang akan datang sampai akhirnya. Ya, seperti COVID-19 yang bervarian, ada Omikron segala macam, saya katakan bahwa semua penyakit itu telah ditanggung oleh Yesus Kristus. Cuma percaya atau tidak, manusia terlalu banyak pakai pikiran dan rasionya. Dan itulah yang melawan iman saudara. Tapi pikiranmu harus tunduk kepada imanmu. Sehingga pikiranmu itu akan dibaharui menjadi memiliki pikiran Kristus. Sehingga saudara selalu menerima, mengalami kebaikan Tuhan. Ini bukan aku, tapi Tuhan. Aku bisa sembuh karena Tuhan. Yes, bukan salah ke dokter, bukan salah saudara memiliki pola hidup yang sehat. Memang itulah tandanya saudara mengalami kasih Tuhan. Kita hidup tidak sama lagi seperti dunia ini. Kemudian, penyakit saudara itu ditegaskan, disembuhkan oleh bilur-bilur Yesus. Oleh bilur-bilur Yesus kita telah sembuh. Wow. Dikatakan oleh Yesaya dalam pasal 53 ayat 5, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Kita pemberontak nih. Mulai dari Adam kita memberontak. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Kita ini orang jahat sebenarnya. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Nah, Nabi Yesaya mengatakan di sini oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Menjadi berarti akan. Suatu proses yang akan menjadi sembuh. Kenapa? Karena ini masih nubuatan. Jadi Yesus telah menanggung segala penyakit kita dan itu realisasinya adalah setelah Yesus disalibkan. Jadi nanti Yesaya menulis dengan Petrus ada bahasa yang berbeda, tapi artinya sama. Karena satu masih akan, dan yang kedua telah. Jadi tidak ada yang salah mereka, tapi saling melengkapi. Dalam 1 Petrus 2 ayat 24, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya, di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ya, Yesaya mengatakan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Tapi Petrus mengatakan oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Jadi saudara bukan menjadi sembuh lagi, tapi telah sembuh. Amin. Ya, kita terima kesembuhan, perlindungan Yesus yang sempurna. Jadi saudara dan saya yang telah diampuni dosanya, telah dikuduskan dengan satu tujuan adalah hidup di dalam kebenaran. Hidup untuk kebenaran dan hidup dalam kebenaran. Bukan kebenaran kita, tapi kebenaran Kristus. Apalagi yang membuat Daud memuji Tuhan. Hingga dia berkata, bless the Lord of my soul. Berkatilah Tuhan, sebab aku telah diberkati. Tuhan telah melepaskan kita dari kubur. Ya, Mazmur 103 ayat 4a, dia menebus hidupmu dari lubang kubur. Tadi kebutuhan manusia terbesar adalah pengampunan. Masalah manusia terbesar adalah dosa. Dan sekarang musuh manusia paling menakutkan. Apa kira-kira? Musuh manusia paling menakutkan adalah kematian. Udah tua pun kadang masih takut mati. Sakit-sakit takut mati, saudara. Memang itu sudah. Karena itulah musuh yang paling menakutkan kematian. Enggak kaya, tidak miskin, tidak ganteng, tidak jelek atau apapun, semua lapisan masyarakat ini dihantui rasa ketakutan akan kematian ini. Daud paling paham betapa besar sukacita dilepaskan dari kematian dan maut. Jadi saudara, Daud itu, coba ingat, Saul mengejar-ngejar dia untuk mencabut nyawanya. Absalom juga mau mencabut nyawa ayahnya sendiri.
Peperangan sering sekali. Singa dan beruang menerkam dia. Mengalahkan Goliat. Jadi, Tuhan meluputkan Daud dari semua itu. Dia tahu bahwa Tuhan melepaskan dia dari kematian, dari kubur, dari hal yang paling menakutkan ini. Walaupun pemahaman Daud itu masih soal kematian jasmani, ya. Jadi saudara yang terkasih, dia mengatakan Tuhan melepaskan kita dari kubur. Sekarang kita juga benar-benar sudah dilepaskan. Saudara tidak takut lagi soal kematian. Ya, coba dalam 1 Korintus 15 ayat 55 sampai 57 berkata, "Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Sengat maut ialah dosa, dan upah dosa adalah maut. Dan penyebab maut adalah penyebab kematian adalah dosa. Tapi dosa sudah diselesaikan. Dan kuasa dosa adalah hukum Taurat. Jadi membuat kematian itu adalah dosa. Ketika Tuhan mengatakan kepada Adam, kalau kau makan kau pasti mati. Pelanggaran Adam itulah dosa. Dan akibatnya adalah kematian. Lalu kuasa dosa itulah hukum Taurat. Hukum Taurat itulah pelanggaran terhadap aturan Tuhan. Pelanggaran terhadap hukum Taurat adalah dosa. Jadi pelanggaran saudara sudah diampuni oleh Tuhan. Jadi orang hidup di bawah hukum Taurat memang akan dikuasai oleh dosa. Tetapi sekarang saudara tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat. Jadi sengat maut, dosa sudah diselesaikan. Kuasa dosa ialah hukum Taurat pun sudah digenapi. Jadi apa lagi? Sengatnya dosa sudah tidak takut lagi. Kuasa dosa yang membuat kita berdosa itu karena pelanggaran hukum Taurat sudah digenapi. Berarti tidak ada lagi yang kita takutkan. Kematian bukan lagi sesuatu menakutkan bagi saudara dan saya. Mazmur Daud pun mengatakan, berharga di mata Tuhan kematian orang yang dikasihinya. Dan kitab Wahyu mengatakan, tuliskan berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan. Paulus berkata, kematian adalah keuntungan bagiku. Kematian bukan sesuatu menakutkan bagi saudara dan saya. Walaupun ya jangan mati dulu. Masih banyak pekerjaan Tuhan mau kita lakukan. Kebaikan demi kebaikan yang harus kita nikmati ya. Nah, Yesus telah memberikan kemenangan kepada kita. Kenapa? Karena sengat maut telah dikalahkan ya. Karena sengat maut telah dikalahkan oleh Yesus. Dan hukum Taurat telah digenapi. Nah, selanjutnya kita akan lihat Tuhan memahkotai kita dengan kasih, setia, dan rahmat. Ya, Tuhan memahkotai kita dengan kasih setia dan rahmat. Mazmur 103 ayat 4b. Yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Kalau dimahkotai kan berarti karena sudah berkemenangan. Mahkota itu adalah untuk raja, untuk pemenang. Dan Yesus sudah menang dan menjadikan kita lebih dari pemenang. Kita dimahkotai, diampuni, disembuhkan, dilepaskan dari kematian, dipulihkan, lalu kita dimahkotai. Istilah kasih setia, dengan kasih setia itu dalam bahasa asli adalah hesed, menuju kepada perjanjian kasih. Ya, perjanjian kasih. Jadi Tuhan yang penuh kasih memilih untuk berpegang erat pada perjanjiannya terlepas dari ketidaksetiaan saudara dan saya. Bukankah pengalaman kita bisa buktikan bahwa walaupun kita tidak setia, dia Tuhan tetap setia. Kenapa? Karena Tuhan tidak dapat menyangkal dirinya. Petrus menyangkal Yesus, tapi Tuhan tetap setia untuk merangkul dia. Jadi dalam 2 Timotius 2:13 dikatakan, jika kita tidak setia, dia tetap setia karena dia tidak menyangkal dirinya. Jadi Tuhan memahkotai kita dengan kasih setia. Kesetiaan Tuhan akan menuntun kita sampai pada kesudahannya. Sampai kepada akhirnya. Lebih cepat kita menyadari segala kebaikan Tuhan, kita akan lebih menikmati semua kasih dan kebaikan Tuhan. Tapi kalau orang tidak mengerti dan tidak mendapatkan
mendapatkan pewahyuan yang benar tentang kasih dan kebaikan Tuhan, maka dia akan mengalami kehidupan seperti bangsa Israel berputar-putar padang gurun, seperti Simpson yang dipermalukan, dijadikan tontonan umum. Tapi saudara, semua itu adalah menjadi pembelajaran bagi kita. Kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Sehingga mahkota kita tidak akan pernah lepas. Karena itulah yang Tuhan telah berikan kepada kita. Daud sudah bisa mengatakan itu. Apalagi saudara, Yesus diberi mahkota duri. Supaya saudara mendapatkan mahkota kasih setia dan rahmat Tuhan. Setiap hari di dalam kehidupan kita. Nah, setelah saudara mengalami berkat kasih setia Tuhan ini, saudara juga akan semakin melihat betapa besar setia Tuhan atas kita, ya. Lebih besar dari kegagalan kita, lebih besar dari pergumulan kita, dari besar dari kelemahan dan ketidakberdayaan kita, lebih besar dari ketidaksetiaan dan ketidaktaatan kita. Besar setia Tuhan, besar kasih setia Tuhan atas kita, ya. Rahmat Tuhan, rahmat mercy, ya, kemurahan. Istilah rahmat atau rahamim itu lebih mengarah kepada belas kasih Tuhan, mercy atas orang-orang berdosa, ya. Jadi Tuhan merahmati kita sekalipun di dalam dosa kita, ya. Justru karena rahmatnya lah dia datang supaya kita dilepaskan dari dosa. Dari Mazmur 103 yang kita baca di awal ayat 2 sampai 5, sebenarnya itu masih berlanjut lagi sampai beberapa ayat. Nah, saya akan ambil dari Mazmur 103 ayat 10 sampai ayat 14. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikianlah besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikianlah dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita, Dia ingat bahwa kita adalah debu. Ya. Ini luar biasa. Apa yang dituliskan oleh ini berdasarkan yang dialami dari kasih Tuhan. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita. Wow. Kalau agama, ya mata ganti mata, gigi ganti gigi, harus setimpal hukumannya. Bahkan bisa lebih berat dari hukumannya. Lihat itu, orang-orang ahli Taurat, orang Farisi yang mau menghukum perempuan itu, mau melempari dia sampai mati, ya. Jadi, tapi Tuhan tidak membalas kita setimpal dengan kesalahan kita, tetapi setinggi langit di atas bumi, kita tidak bisa mengukur itu. Demikianlah besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Yang takut akan Tuhan itu artinya orang yang mengagumi Tuhan. Orang yang menyadari kasih dan kebaikan Tuhan. Bukan takut karena takut dihukum. Bukan. Karena memang benar-benar Tuhan itu sangat-sangat dahsyat, amazing. Itu betul-betul mengagumkan. Sehingga kita bersembah sujud kepada Dia. Ya, kita kagum Dia. Timur dari barat, demikianlah dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Coba nih, dari timur ke barat, jauh ke tubir laut, sudah dilemparkan segala kesalahan saudara. Jadi pelanggaran kita jangan lagi kita sibuk mencari kesalahan dan pelanggaran kita setiap hari di saat berdoa, di saat memuji menyembah Tuhan. Jangan lagi minta selidiki aku Tuhan, uji aku Tuhan, lihatlah hatiku, lihatlah pikiranku. Untuk apa saudara bilang gitu kepada Tuhan? Tuhan sudah tahu kok isi hatimu sebelum kita ngomong udah tahu. Bahkan Dia lebih tahu apa yang kita pikirkan. Kita yang kita pikirkan saat ini bisa lupa. Tapi Tuhan tahu semuanya. Bukan untuk merekam kesalahan kita, tidak. Tapi
Ini yang kita ingat, bahwa Tuhan sudah melupakan segala kesalahan saya. Terima kasih Tuhan untuk pengampunanmu. Ketika saudara jatuh, ketika saudara berdosa, bukan lagi mengemis-mengemis minta pengampunan. Tuhan ampuni aku, Tuhan layakkan aku. Tapi untuk membuat hati saudara tidak terintimidasi, tidak ada celah bagi iblis, saudara bisa katakan terima kasih Tuhan. Bahwa sejauh timur dari barat, demikianlah kau jauhkan semua pelanggaranku. Aku tahu itu kesalahanku, tapi engkau sudah melupakannya, engkau sudah mengampuninya. Terima kasih Tuhan. Lalu saudara bisa memuji Tuhan. Ya, jadi tidak ada celah. Kalau setan lagi menuduh, oh kamu tadi salah, kamu berdosa. Tuhan sudah melupakan. Kalau Tuhan melupakan, untuk apa saudara ingat? Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang yang mengasihi, ya orang-orang yang kagum sama Dia, yang hormat sama Tuhan karena saudara mengalami kebaikan Tuhan. Rasakan kebaikan Dia. Seperti Bapa dan anak, hubungan yang tidak bisa dipisahkan, ya. Sebab Dia sendiri tahu apa kita, Dia ingat bahwa kita debu. Jadi ketidakberdayaan kita, kelemahan kita, ya memang itulah. Roh memang penurut tapi daging lemah, manusia ini lemah. Tetapi dalam Kristus kita dimampukan, dibawa di dalam kasih setianya yang terus menyertai saudara, menghiasi kehidupan kita dari setiap kekurangan dan kelemahan kita. Tuhan memuaskan hasrat kita. Ya, luar biasa ya. Ini kalau dilihat dari biografi kehidupan Daud yang begitu memilukan sebenarnya perjalanan hidupnya, sampai anak istri dirampas, harta dirampas. Banyak sekali kisah-kisah menyedihkan. Tapi Daud bisa mengatakan ini semuanya, bahwa Tuhan memuaskan hasratnya. Tuhan memuaskan keinginan hatinya, itu luar biasa. Banyak orang mencari kepuasan. Ke gunung tinggi ku naik, cari damai. Ke lembah jurangku turun mencari damai. Semua orang lakukan ABCD, wanita bersolek secantik mungkin, memenuhi segala kebutuhannya supaya damai, tapi nggak damai juga. Pergi kemana-mana nggak damai. Makanya ini Tuhanlah memuaskan hasrat kita. Mazmur 103 ayat 5, Dia memuaskan hasratmu dengan segala kebaikan. Tuhan memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Ya, diawali tadi jangan lupakan kebaikan Tuhan, karena Tuhan memuaskan hasrat kita dengan kebaikan. Tuhan sendiri menjadi penggenapan yang penuh dari seluruh hasrat kita. Banyak hasrat manusia, pengen ini, pengen itu. Udah dapat ini, mau itu lagi. Berarti nggak pernah terpenuhi secara utuh. Hari ini levelnya naik, besok lagi. Tapi Daud bersaksi bahwa Tuhan sendirilah yang menjadi penggenapan yang penuh atas seluruh hasrat saudara. Jadi kalau saudara sudah menerima kasih Tuhan, saudara sudah dipuaskan hasratmu secara utuh dan penuh. Christ is enough. Jadi Kristus itu udah lebih dari cukup, karena Kristuslah yang mempunyai kerajaan yang di bumi, yang di sorga, dan kuasa sampai selama-lamanya. Berarti saudara sudah mendapatkan itu semua dari Dia. Jadi hanya Yesus saja yang kita inginkan. Dia saja bagian kita satu-satunya. Ya, itulah yang diakui oleh Daud. Hanya Tuhan yang kuinginkan, hanya Engkau bagianku. Aku tahu dunia ini sementara. Petrus juga mengatakan kita ini hanya pendatang dan perantau di bumi ini, di Jakarta, di Indonesia. Kita itu hanya pendatang. Ya. Tapi Tuhan yang terus menyatakan kebaikannya sehingga hasrat kita dipuaskan. Ya, dalam Mazmur 73 ayat 25-26 ya, di mana Tuhan telah menganugerahkan kehidupan yang utuh kepada saudara dan saya di dalam Kristus. Begini, siapa gerangan ada padaku di sorga selain Engkau? Siapa gerangan ada padaku di sorga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Jadi hidup kita itu antara ada di bumi, sorga. Selesai bumi, ya sorga. Neraka sudah nggak lagi. Ya, jadi nggak ada tiga, ya. Hanya bumi.
Yang kuingini di bumi ini hanya Tuhan ternyata. Bukan harta, bukan tahta, bukan kegemilangan dunia yang panah dan sementara. Hanya Engkaulah yang kuingini di bumi ini ya Tuhan. Selain Engkau tidak ada yang kuingini. Bahkan di sorga dan di bumi sama saja. Di sorga dan di bumi hanya Yesuslah. Kehidupanku hanya Yesuslah yang memuaskan hasratku. Sampai ini pengalaman Daud juga, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Nah, dagingku akan berakhir dari debu kembali ke tanah. Gunung batuku dan bagianku tetaplah Tuhan selama-lamanya. Gunung batuku, kota bentengku, bagianku, warisanku, milikku, Tuhanlah sampai selama-lamanya. Jadi kalau Tuhan yang sudah terutama di dalam hidup kita, maka semua kebutuhan yang memang adalah kebutuhan kita, Tuhan juga telah sediakan dan berikan kepada kita. Ya. Dan bergembiralah karena Tuhan dia akan berikan segala keinginan hatimu. Jadi penyebabnya adalah Tuhan. Hanya Engkau yang kuingini di bumi, hanya Engkau yang kuingini di sorga. Aku bersuka cita karena kebaikan Tuhan. Dia yang telah mengampuni segala dosaku. Dia yang telah menyembuhkan segala penyakitku. Dia yang telah menebus aku dari lubang kubur. Dia yang telah memahkotaku dengan kasih setia dan rahmat. Tuhan yang telah memuaskan hasratku. Maka tergenapilah Mazmur 37 ayat 4 tadi. Dan Mazmur 23 ayat 6. Kebajikan dan kemurahan belaka mengikut aku seumur hidupku. Satu lagi. Nah, saudara, semua kita, karena Tuhan telah pulihkan, maka Tuhan juga akan berikan kekuatan yang baru. Ya, tadi kan dikatakan dia akan memuaskan hasratmu dan membaharui masa mudamu seperti pada burung Raja Wali. Ya, Raja Wali itu adalah lambang kekuatan. Semakin dia mengalami angin yang kencang, semakin dia terbang tinggi. Justru angin badai itulah yang menghantarkan dia ke tempat ketinggian lagi. Jadi kalau kita analogikan dengan hidup kita, di tengah masalah, di tengah situasi dan pencobaan yang terjadi, itulah Tuhan akan pakai itu untuk membawa kita semakin terbang tinggi lagi, mengalami kasih dan kebaikan Tuhan seperti yang disaksikan oleh Daud. Dan saya yakin kita mengalami lebih lagi sebenarnya daripada apa yang dialami oleh Daud ini. Yesaya juga berkata dalam pasal 40 ayat 31, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Nah, mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Hidup saudara di bumi ini akan berlari dan berjalan. Berlari dengan aktivitas, dengan pekerjaan, berjalan dengan segala rutinitas apa yang harus kita kerjakan, dan itu melelahkan. Itu melelahkan, membuat capek, membuat letih, bahkan ada orang sampai ya stres begitu ya. Karena tapi dikatakan dari Nabi Yesaya, walaupun ini semua terjadi, tidak lelah. Memang kepada kepada Adam Tuhan bilang, dengan mencucurkan keringat engkau akan mencari nafkahmu seumur hidupmu. Tapi apakah perkataan Tuhan kepada Adam itu masih berlaku kepada saudara dan saya yang telah ada di dalam Adam yang akhir dalam Kristus? Menurut saya tidak. Memang saudara keringat, tapi bukan karena kutuk. Memang begitulah di dunia ini. Tapi kan gak semua tempat orang keringat ya. Kalau saudara pergi ke tempat yang dingin ya kedinginan gitu saudara ya. Namun ya lelah, melelahkan. Tapi di dalam kelelahan dan keletihan itu ada kekuatan yang baru yang Tuhan berikan. Bagaimana itu bisa terjadi? Faktanya memang capek dan lelah. Tapi ada kekuatan yang baru yang menyegarkan saudara sehingga menghilangkan keletihan dan kelelahan itu dan digantikan dengan kekuatan baru ketika saudara mengingat segala kebaikan Tuhan tadi.
Mengingat segala kebaikan Tuhan itu, ya. Dikatakan di situ bahwa orang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Jadi yang mendapat kekuatan baru itulah orang menanti-nantikan Tuhan. Yang menanti-nantikan Tuhan maksudnya di sini dari apa yang kita bahas dalam perikop firman Tuhan pada siang hari ini adalah fokus kepada kasih dan kebaikan Tuhan. Itu menantikan Tuhan. Bukan menanti udah datang apa belum. Atau kita doa dulu untuk mengundang Tuhan. Nggak perlu diundang. Dia Jehovah sama. Dia maha hadir. Tapi menanti-nantikan Tuhan, saudara, fokuslah kepada kasih dan kebaikan Tuhan. Tuhan mengasihi kita. Dan segala kebaikan dia berikan kepada kita. Selalu mengingat kasih dan kebaikan Tuhan. Itulah saudara tinggal di dalam hadirat Tuhan. Dan tinggal di dalam kasih dan kebaikan Tuhan itu. Fokus, ingat, dan tinggallah. Sehingga saudara bisa berkata seperti Daud. Bless the Lord, oh my soul. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Jangan lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala dosaku dan menyembuhkan segala penyakitku. Dia yang menebus aku dari lubang kubur, memahkotai aku dengan kasih setia dan rahmat, membaharui masa mudaku seperti pada burung Raja Wali, sehingga aku mendapat kekuatan yang baru dan aku terbang tinggi bagai Raja Wali di tengah situasi, di tengah semua keletihan yang sedang terjadi. Tapi selalu ada kesegaran, ada gairah untuk Tuhan. Karena hanya Tuhanlah bagianku, baik di bumi maupun di sorga. Hanya Yesus yang memuaskan hasrat saudara. Tetaplah ingat kebaikan Tuhan dan tinggallah di dalam kasih dan kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kita berdoa. Bapa yang baik, sangat baik, selamanya Engkau baik. Kasih-Mu telah terbukti bagi kami. Karena Yesus telah dijadikan dosa yang tidak mengenal dosa. Supaya di dalam Yesus kami dibenarkan. Kami diampuni, kami dikuduskan. Kami disembuhkan, kami ditebus dari kematian. Kami dimahkotai dengan segala kasih karunia Tuhan, kelimpahan, dengan segala kebaikan Tuhan. Dan kami dipuaskan dengan Tuhan sendiri. Oleh karena itu, biarlah setiap kami anak-anak-Mu ini selalu ingat akan kasih dan kebaikan-Mu. Kami fokus kepada kasih dan kebaikan-Mu Tuhan. Kami tinggal di dalam kasih dan kebaikan-Mu Tuhan. Karena itu lebih daripada semuanya. Sekalipun ada masalah, ada tantangan, ada keletihan dalam hidup kami. Tetapi selalu ada kekuatan yang baru, selalu ada gairah yang baru Tuhan. Karena kami tinggal di dalam kasih-Mu. Semua anak-anak-Mu yang ada mendengarkan kebenaran firman-Mu ini dimanapun Tuhan, ada penghiburan dari Tuhan Yesus, ada kekuatan dari Tuhan Yesus, ada sukacita, ada pengharapan. Dan kami selalu dikuatkan Bapa. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati.